makalah plus 1 PTS gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Pak. Mohon Jadi, penjelasannya. makalah dalam 1 tahun, PTK-nya dalam 1 tahun. Oke, beliaunya sudah datang. Jadi kami tamu dulu Pak ya, Pak Lajudin nanti akan dijawab. Atau siapa lagi? Satu lagi pertanyaan biar nanti lebih fokus. Saya Pak dari SMP 26. Silakan Ibu. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya SMPN 26. Yang ingin saya tanyakan, di masa pandemi ini kan menuntut guru untuk mengupgrade dirinya. Jadi saya pribadi banyak mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan dari yayasan-yayasan dari luar, bukan dari P4TK, dari dinas, LPMP, atau dari kementerian. Apakah sertifikat-sertifikat itu diakui untuk kenaikan pangkat? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba membuat e-modul untuk siswa. Itu udah ada 2 bab. Apakah e-modul itu juga bisa saya ajukan untuk kenaikan pangkat di tahun 2020 ini, untuk Pak tahunan lah khususnya gitu. Sekian, terima kasih. Mohon pencerahannya untuk Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak dari Bapak Ibu. Kita cukupkan 3 dulu. Ya, ini memang target kita adalah lebih pada diskusi Bapak Ibu ya. Jadi kalau pemaparan mungkin kurang jelas, jadi kalau langsung ke kasus mungkin langsung lebih jelas. Kebetulan Pak Sarila sudah ada. Kita tanyakan langsung ke beliau sebagai tim penilai yang lebih valid ya. Pak, ini ada pertanyaan tadi Pak dari Pak Jumadi. Apakah sertifikat CKS dan Satya Lencana itu ada angka kreditnya? Silahkan Pak. Sertifikat apa tadi? Baik, saya jawab. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi ya kegiatan ini. Pertama, apakah sertifikat calon kepala sekolah maksudnya ya bisa dihitung nilainya? Sangat bisa Pak, bisa. Akan tetapi kalau contoh cakepnya keluarnya 2018, Bapak sudah keluar paknya 2019, tidak terlewat, angus jadinya. Jadi semua sertifikat, yang apalagi itu LP2KS sangat diterima sekali, karena di buku 4 itu ada semua sertifikat-sertifikat apa saja yang boleh mengeluarkan. Makanya dengan momentum kegiatan ini, walaupun kami P3G, tapi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dinas yang mengeluarkan sertifikatnya, itu juga bisa diterima. Dengan pengembangan diri 30 JP minimal, angka kreditnya 1. Terus satu lagi, Satya Lencana. Maksudnya penghargaan ya. Penghargaan 10 tahun gitu ya, 20 tahun, 30 tahun seperti itu Pak Jumadi ya. Iya, diterima itu masuk unsur penunjang. Ya. Kalau 10 tahun, kalau salah saya lupa, Bapak Ibu bisa lihat di buku 4. Buku 4 yang terbaru, itu penting. Setiap guru harus paham, itu buku suci kita istilahnya. Ketika Bapak Ibu perlu angka kredit, di situ letaknya yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, kata kuncinya di buku 4 itu semua. Tapi itu masuk di unsur penunjang. Unsur penunjang itu ada anggota PGRI, kemudian anggota kepramukaan, kalau Pak pengurus di situ, termasuk juga Satya Lencana, termasuk juga pendidikan yang kita dapat tidak linear, itu masuk ke unsur penunjang. Kalau S1 itu kalau salah 5 teman. Nah, ada beberapa teman kita kemarin yang mengusulkan, tapi memang S1-nya walaupun sudah sertifikasi, tapi tidak linear, nilainya masuk ke unsur penunjang. Kalau sudah dinilai ya tidak dihitung lagi. Nah, kemudian ijazah sampai kapanpun tidak kadaluarsa dia. Tapi kalau sertifikat ada kadaluarsanya. Ketika Bapak hanya pelatihan 2017, 2016 tidak dimasukkan ke usulan lupanya, ya jadi hangus ketika Paknya yang terbaru sudah keluar. Nah, bisa diusulkan lagi itu. Tetapi kalau ijazah masih bisa sepanjang memenuhi syarat. Apa syaratnya?
Pertama, Bapak Ibu dapat izin belajar. Juga izin belajarnya kalau kita dari BKD atau Bupati. Kalau linear nilainya 100 kalau S1. Kalau S2 lebih tinggi lagi, 150 kalau salah. Kalau yang linear, kalau tidak linear, S2-nya 10, S1-nya 5. Itu yang ditanyakan oleh Pak Jumadi. Saya kira mungkin itu, Pak Jumadi. Jelas ya? Pak, cukup jelas Pak ya. Baik. Yang kedua? Apakah ada batas jumlah makalah atau PTK dalam 1 tahun? Apakah sudah meningkat makalah atau PTK atau tidak? Iya. Kalau PTK, sebenarnya kita tidak terfokus PTK saja. Seperti yang sampaikan Pak Doni tadi, bahwasanya setiap jenjangnya 3A ke 3B pengembangan diri wajibnya 3. 3B ke 3C para guru sudah mulai menulis. Tapi tidak wajib PTK. Wajibnya PTK tadi kalau nggak salah dengar tadi 3D ke 4A. Itu wajib membuat laporan penelitian. Kalau yang lain banyak. Makanya Bapak Ibu baca buku 4 itu di situ semua. Lengkap. Ya. Apakah kita buat buku, apakah buku pedoman guru, buku modul, cuma kakirannya kecil. Kalau modul ada diktat, ada semua. Bapak Ibu buat karya inovatif, membuat aplikasi, semua ada. Membuat video, ada batas-batas waktu di sana. Nah, jadi tentang makalah. Kalau PTK hanya 2 dalam 1 tahun. Nah, PTK yang kami nilai selama ini banyak yang terjadi mungkin miskomunikasi. 1 siklus RPP-nya 2 kali pertemuan. Itu juga ada di dalam buku 4 tuh diceritakan. Bagaimana kaidahnya, bagaimana susunannya, di situ ada. Termasuk juga makalah. Ya, batasannya mungkin berapa persen sesuai dengan pangkatnya tadi, ada persentasenya memang ada di situ. Saya lupa karena tidak dijelaskan, pokoknya angka kredit kita dari 3B ke 3C berapa butuhnya. Nah, ketika presentasinya sudah sesuai dengan kapasitas itu kan dihitung presentasi yang unsur pokok dengan unsur penunjangnya, ya, utama dengan penunjangnya. Ya, tentunya kalau kita buat makalah bisa saja makalah itu banyak gitu kan. Tapi tentu makalah yang hari ini terjadi, teman-teman guru makalahnya di-download internet. Jadi kaidahnya tidak sesuai dengan buku 4. Makanya kalau yang saya meriksa itu saya kembalikan. Idealnya memang ke depan Bapak Ibu ketika sudah baca buku 4 itu sesuai dengan kaidahnya. Karena di makalah ada abstrak, ada bagaimana selingkungnya namanya. Kita ikut selingkungnya buku 4 itulah. Ya, kalau jurnal-jurnal beda-beda selingkungnya ya, beda aturannya, pamfletnya beda. Jadi Bapak Ibu ikuti buku 4 itu. Kadang-kadang ditanya teman-teman guru, apa itu buku 4 itu? Tidak tahu. Di buku 4 itulah harus kita bedah di sekolah itu dalam rangka ketika Bapak Ibu aktif di KKG-nya buat kegiatan itu luar biasa. Kegiatan kolektif guru yang sampaikan Pak Doni tadi. Nah, kegiatan kolektif guru, 1 kegiatan, 1 paket kegiatan minimal 2-3 kali pertemuan. Ya, nanti bukti fisiknya apa? Ya, kegiatannya kita buat laporannya 3 kali pertemuan itu. Itu nilainya juga kecil kalau kegiatan kolektif. Saya lupa, tentunya tidak semua siapa. Nanti Bapak Ibu lihat di buku 4. Jadi kita berliterasi juga. Mungkin kita pahami semua. Bapak Ibu lihat buku 4 yang terbaru, ada yang 2019, ada yang 2016. Mungkin terjawab apa yang disampaikan yang penanya terakhir tadi. Ya di situ siapa saja yang berhak mengeluarkan sertifikat itu tadi. Ya, yang ada kaitannya ke dinas pendidikan. Ya, kalau yayasannya ada punya MOU kerjasama, ada bahasanya kerjasama ditandatangani oleh dinas provinsi, umpamanya kan, kayaknya ada media guru, sagu-sabu gitu kan. Nah, tapi ada lambangnya dinas pendidikan, ada kerjasama, tidak diakui. Tapi kalau yayasannya berdiri sendiri dia, nah, kalau dalam buku 4 itu, dia tak masuk dia. Makanya kita menilai juga harus teliti, bukan sembarang dinilai saja. Ya silakan saja Bapak Ibu ikut webinar-webinar, tapi webinar itu memang yang mengacu
ke tupoksi kita, tugas kita, dan juga dilihat siapa yang mengeluarkan sertifikatnya. Nah, apalagi kasihan nanti Bapak Ibu berbayar, tapi sertifikat tidak bisa pakai. Tapi hanya gratis untuk menambah wawasan ilmu kita, ya silakan aja. Tapi tidak terhitung dia nanti. Karena di buku 4 itu ada dijelaskan, ya, kalau kita mungkin LP2KS, P4TK, kalau rumah belajar sampai Pak Arun itu memang sudah memilih kementerian, itu sah, boleh. Nah, apalagi Bapak Ibu aktif di komunitas PKB ya. PKB sekarang ini kalau aktif, itu akan dilihat oleh kementerian, akan dipanggil Bapak Ibu. Saya masih ingat waktu itu teman kita Ibu Emma Spriani ya, mengadakan ada kegiatan komunitas guru itu, peningkatan mutu. Nah, kita dapat sertifikat, ada uji kompetensinya. Sampai hari ini kita belum ada lagi uji kompetensi berikutnya ya, update guru profesional itu sebenarnya diupdate terus UKG-nya. Ini udah lama nih belum, mungkin kebijakan kementerian ke depan bisa jadi. Jadi kita harus update keilmuan kita. Saya kira mungkin itu jawaban dari kami yang sepanjang kami tahu ya. Makanya kita berorientasi kepada buku 4 itu. Ketika Bapak Ibu memahami buku 4, dibedah itu apa saja pelatihannya, mana yang termasuk kepada kegiatan kolektif guru, mana yang diklat fungsional, mana PIKI-nya, publikasi ilmiah karya inovatif, dan unsur penunjangnya. Bapak Ibu akan senang nanti terakhir saya kasih materi praktek menyusun. Kita ditantang tadi sama Pak Zulkarnain, teman-teman yang hari ini datang 225 orang ini, kita ditantang harus bisa buat dupa. Jadi kita harus paham sehingga yang lama-lama tadi, di bulan ini kita selesaikan sehingga nanti Bapak Ibu tidak ada lagi kendala kita untuk tidak bisa membuat dupa tadi. Saya kira mungkin itu ada lagi ini. Ada, tapi angkanya kecil kalau salah. Yang poin-poin yang besar itu pertama buku pedoman guru. Kalau tak salah itu 1,5 angka kreditnya. Buku pedoman guru Bapak Ibu buat, tapi sesuai dengan aturan yang ada di buku 4. Tapi kalau modul nggak sampai 1 nilainya. Saya lupa. Di buku 4 silakan dilihat. Di buku 4 ada terkait dengan modul, terkait dengan diktat, ada semua situ. Tapi angkanya kecil. Ya, ada Ibu apa tadi? Ibu Ersia. Bu Ersiska ya, ada kelas salahnya. Tapi saya lupa angka kreditnya kecil tadi. Ya, silakan. Ya. Pak, silakan Pak Iwan Ridwan Murni yang presiden, silakan dibuka. Pak Iwan Ridwan Murni. Silakan di-mute, Pak. Ya, mute dulu, Pak. Suara, Pak masih unmute itu. suaranya Pak, belum itu Pak. Speaker Bapak yang merah itu Bapak Dwi. Suaranya Pak, mic-nya Pak. Pak, mic-nya dihidupkan dulu Pak. Pak Iwan, mic-nya dihidupkan dulu. Buka aja handsetnya, Pak. Ya, Pak. Ya. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Saya mau tanya masalah poin angka kredit Bapak Ibu. Yang saya tak habis pikir, kita ini katanya kalau cukup poin angka kredit itu bisa naik golongan. Kebetulan saya dari 3A menuju ke 3B. Nah, kalau dihitung, saya tanpa memenuhi unsur sertifikat sudah mencapai angka kredit berdasarkan 1 tahun untuk mengajar kelas itu sudah ada angka poinnya. Cuma yang tak habis pikir, kita dipaksakan harus mempunyai sertifikat minimal 3. Nah, yang kita jadi permasalahkan bukan masalah sertifikatnya. Mendapatkan sertifikat itu sangat sulit sekali. Apalagi sekarang ini pelatihan jarang ada, sulit mendapatkan informasi. Yang tidak kita sukai dengan aturan sekarang ini adalah ketika poin kita lebih, kita tidak disimpan
terbuang percuma, ketika kurang tidak ditambah. Jadi apa gunanya sertifikat kalau kita adakan sementara poin kita sudah cukup. Jadi sertifikatnya hanya untuk apa? Sebenarnya kan sertifikat tambah poin saja Kak, ketika poin kita kurang. Tapi kalau ketika poin kita lebih, sertifikatnya untuk apa lagi? Kalau kita dipaksakan, sementara kita nak dapatkan itu susah sekali itu. Itu yang kita ingin, yang kita tak habis pikir gitu. Lebih angka kredit kita tak ditambah, kurang tak disimpan, kurang tak ditambah. Ini yang kadang-kadang kita menyesali aturan seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Itu saja dari saya. Oke, langsung. Boleh. Baik, terima kasih Pak Iwan atas apresiasi. Kita tadi sudah disampaikan sama Pak Doni bahwa jenjang itu ada aturannya. 3A ke 3B itu wajib pengembangan dirinya 3. Tak boleh tidak, itu harga mati itu. Walaupun nilai kita sudah lebih secara angka kredit PKG-nya, ya, tapi itu adalah persyaratan yang mutlak harus kita dapatkan. Makanya inilah salah satu kepedulian kami untuk teman-teman guru. Kami adakan kegiatan ini gratis Bapak Ibu. Gratis kami adakan ini, dapat sertifikat dengan pola 30 jam, 32 jam, dapat angka GD 1. Inilah salah satu, karena memang kalau diadakan LPMP, Dinas Pendidikan, jarang gitu kan, jadi tak semua tersentuh. Makanya hari ini, karena teman-teman guru juga harus membuat dupa, ya buat target kita. Sebenarnya banyak hal untuk mendapatkan angka kredit. Kita Bapak Ibu aktif di KKG, ada kegiatan kolektif guru namanya, apakah itu menyusun RPP, apakah menyusun soal ujian, apalagi ada di buku 4 Pak. Makanya dibaca buku 4 itu, Bapak Ibu baca, maka buat program di KKG, apakah itu di KKG kecamatan atau di KKG sekolahnya, sehingga itu bisa dijadikan menambah kredit kita. Kalau kegiatan kolektif satu paket itu 0,15. Kalau Bapak Ibu melakukannya rutin, kalau sudah terencana dengan baik, dilaksanakan di program KKG, maka Bapak Ibu sudah mengantongi nilai 0,60. 1 tahun. 1 tahun 4 kali. Nah, ada diklat fungsional yang bisa kita lakukan. Bisa, ini mohon maaf, ketika kita libur semestinya, ya KKG mengadakan kegiatan. Ada 2, nanti bersinergis dengan pengawas pembinaannya. Yang di pengawas namanya BIMLAK, bimbingan dan latihan. Nah, ketika itu bisa dilakukan, siapapun narasumbernya, apakah pengawasnya langsung, atau kepala sekolah, atau guru senior, atau minta pengawas yang lain datang, itu yang terjadi di sekolah binaan itu kita lakukan itu. Ya, lakukan, sehingga untuk bisa membantu teman-teman guru memfasilitas yang tadinya tidak kesempatan dapat pelatihan melalui Dinas Pendidikan, LPMP, P4TK, dan segala macamnya. Tuh. Nah, itu adalah sebuah aturan yang sudah diatur oleh pemerintah, Pak. Kita hanya mengikuti. Karena target 3A ke 3B harus ya memiliki pengembangan dirinya. Bukti PC-nya apa? Nah, yang berdasarkan buku 4 atau berdasarkan permen itu, ya, permen 435 itu, ya. Pertama bukti visinya ada surat undangannya. Kalau untuk penilaian tidak usah dilampirkan undangan. Undangan itu bukti bagi Bapak Ibu. Makanya undangan hari ini kami share. Bapak Ibu baca tuh share, diundang kepada kepala sekolah. Berdasarkan itu kepala sekolah membuat SPT-nya ya. SPT-nya sama sertifikat ini nanti Bapak akan terima secara online kalau diikuti dengan sempurna. Terus ya. Dan kemudian membuat laporan pengembangan diri. Apa sih manfaatnya untuk Bapak ada pelatihan hari ini? Dan bagaimana dampaknya untuk orang lain? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arianto, Pak Zulkarnain. Kita harus berbagi. Kami ini hari ini berbagi untuk Bapak Ibu. Berbagi pengalaman yang kami dapat, berbagi ilmu untuk Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita sudah dapat ilmu tak mau berbagi. Padahal ini adalah sebuah multi level amal sebenarnya. Rezeki itu akan datang aja di tempat lain. Jadi ini ketika pada Pak Ilmu bagaimana dikembangkan di sekolah kita, di KKG kita, sehingga kita maju bersama. Ya,
Dan tentunya kita insan-insan pendidik berkualitas ke depan gitu. Saya kira mungkin itu jawabannya. Bukan berarti tidak ada aturannya jelas Bapak Ibu. Ketika 3B, 3C, kalau dulu zaman kami dulu yang wajib menulis itu adalah dari 4A ke 4B. Dengan adanya Permen-PAN nomor 15 2009 ini dimulai dari 3B, kita sudah mulai menulis. Artinya guru itu harus menulis, ya, dibuat. Apakah melalui PTK, apakah melalui membuat buku, apakah melalui diktat, modul dan segala macam tadi, itu boleh Bapak Ibu. Jadi kita ketika Bapak Ibu mengajar buat modul sambil menyiapkan untuk siswa kita juga dapat nilai untuk karir kita. Ini kan karir kita. Saya melihat sebuah video, ketika kita naik pangkat, walaupun gajinya naiknya 100 umpamanya atau 150.000, ketika kita tidak ngeh di situ, tidak peduli, maka kita sudah menunda rezeki kita 150.000 sebulan, kali setahun ya. Maka harus kita kejar sesuai dengan, makanya dibaca buku 4 itu Bapak, sehingga target kita tahu, saya baru di golongan 3 ke 3B, apa sih yang saya butuhkan? Nah, makanya dibutuhkan itu, makanya perlu kita buat dulu juga ada pelatihan mengevaluasi diri. Apa kekuatan, apa kelemahan kita, butuh apa lagi? Butuh kita berupa membawa EPP, nanti ada pelatihannya. Apakah melalui KKG, melalui MGMP, HK3S, atau NKKS. Ya. Saya kira mungkin itu Pak Ridwan. Mudah-mudahan teman-teman bisa membedah buku 4 itu, karena kami sebagai salah satu bagian dari tim penilai melihatnya di situ. Dan juga melihat SKPBM Bapak Ibu. Ada yang terjadi SKPBM yang diamanahkan kalau kepala sekolahnya kelas 6, tapi PTK-nya kelas 4. Itu juga tidak bisa masuk. Yang diamanahkan kelas 6, masa PTK-nya kelas 4. Gitu kan. Bapak Ibu diamanahkan kelas 4, PTK-nya kelas 6. Ini kan nampak sekali bahwa bukan kita yang membuatnya. Ketika kita yang membuat, kita berani kita berargumen. Gitu kan. Karena itu tujuan PTK itu bukan mencari angka kredit. Tapi tujuan PTK konsepnya adalah memperbaiki pembelajaran kita yang sudah sakit. Ketika anak kita secara klasikal hanya 50% yang berhasil, berarti sakit pembelajaran kita. Apa obatnya? Ya kita berupaya, obatnya bisa melalui media, melalui model, metode pembelajaran. Nah, jadi dituangkan dalam tulisan. Bapak Ibu sudah melakukan tapi belum dituangkan. Ya, praktek baiknya. Ada karya inovatif dan sebagainya. Beda dengan guru berprestasi ya. Beda selingkungnya. Nah, selingkung kita adalah, sebentar lagi mohon doa Bapak Ibu, mudah-mudahan lahir buku saya. Saya berdua dengan Bu Nen membuat buku, beliau penulis pertama, saya kedua. Ketika itu nanti jadi bisa ISBN-nya, nanti kita bagikan bukunya. Ya, mohon doa Bapak Ibu lah. Jadi Bapak Ibu boleh menulis apa saja. Ya, apa saja, buku kah, buku cerpen kah. Ada juga teman-teman kita sudah buat buku cerpen. Ada sih nilainya, walaupun ya tadi bidangnya dia buat puisi, walaupun dia guru lain, boleh diakui. Ya, masuk semua. Walaupun Bapak guru IPA, guru matematik, Bapak membuat kreasi tulisan puisi atau cerpen, boleh. Nggak ada, tetap dinilai. Ya, banyak. Saya kira mungkin itu. Silakan Bapak Ibu baca. Ini modul tadi tanyakan modul nilainya 0,15 itu. Nah, ini ada di buku 4. Minimal 4 kali pertemuan. Nilainya 0,15 satu modul. Nih. Oh iya, di atasnya ya. Nah. Ya. Oh ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di buku 4 ya. Di buku 4. Nah, itu udah disampaikan tuh, disampaikan Ibu Nen dapatkan di chat ya. Ketika Bapak Ibu baca buku 4 itu apa sih yang mau kita buat ke depan? Maka kita nanti akan berkaitan dengan SKP, akan berkaitan dengan PKG. Nah, PKG Bapak Ibu dinilai oleh kepala sekolahnya. Nah, nilai Bapak Ibu kepala guru juga harus sampai ke kami juga kalau di pengawas, kan? Rekap nilainya. Walaupun tidak pengawas yang menilai melalui kepala sekolahnya. Nah, ini itu memantau. Ya. Karena juga kepala sekolah ya dinilai. Nilai PKKS-nya namanya. Saya kira itu, Pak Doni. Ada lagi? Silakan dibacakan chatnya.
Silakan bacakan Pak Doni chatnya. Ada. Bacakan chat. Bisa buka, ya silakan Pak Roy. Benar? Sebentar Pak Tino Martin bentar ya. Kita bacakan dulu chat dari Pak Roy Hermanto dari SD Negeri 007 kelas jauh Tambulan. Mendengarkan penjelasan dari Bapak Zul tadi, ada mengatakan penyerahan dupa untuk tahun 2019 selambat-lambat diterima hingga akhir tahun ini. Pertanyaannya, untuk kami CPNS yang baru diangkat PNS, bolehkah kami mengajukan dupa tersebut bulan Desember ini? Bagaimana Pak? Dari Pak Roy Hermanto, SD Negeri 07 kelas jauh Tambulan. Silakan Pak. Ya, luar biasa. Ada teman kita dari Tambulan ikut ya. Luar biasa, semangat betul. Ya, Pak Roy kita juga kemarin jumpa ya, kalau salah di BKD, BKP, PSDM. Boleh Bapak, silakan diusulkan. Kapan Bapak TNT-nya sebagai pegawai dari sana itu Paknya. Cuman Pak tetap kami nilai yang permasalahannya seperti kan sampaikan Pak Rianto tadi, japungnya yang belum bisa. Karena persyaratan japung adalah memiliki serdik, kemudian memang S1-nya linear, kemudian SKP-nya ada minimal baik, masalah itu persyaratannya. Silakan Bapak, kami akan tim penilai siap untuk menilai melayani Bapak Ibu, menilai dupaknya, jadi Pak. Mungkin Paknya ada nanti. Cuma Bapak belum, statusnya belum bisa keluar guru pertama tadi. Karena dia itu dengan persyaratan yang dia disampaikan oleh kementerian ya. Kan harus memiliki serdik tadi, ada 3 persyaratan masalah. Silakan aja Pak Roy diusulkan, kami siap. Karena kita juga sama-sama mendengar kemarin dari BKD atau BKP SDM bahwa setiap guru wajib membuat dupa tahunan. Nah, walaupun Bapak baru diangkat, silakan. Dari cukup 1 tahun pokoknya ya, dari 1 tahun kita nilai, tetap kita nilai. Ada lagi chatnya? Ya Pak Tino Martin, silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Yang pertama itu tadi saya mendengarkan penjelasannya, ada komponen PKB itu ada 3. Yang pertama pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk kenaikan pangkat dari 3C ke 3D itu dibutuhkan sertifikat ada berapa, lalu persiapan PTK-nya ada berapa? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Doni. Terima kasih Pak Tino ya, Martin. Dari 3C ke 3D itu Bapak membutuhkan pengembangan diri sebanyak 3, berarti 3 buah sertifikat. Kalau bisa 32 JP Pak ya, 3 buah. Kemudian untuk publikasi ilmiah, karya inovatifnya itu 6 angka kredit, tapi bebas. Jadi bebas karya ilmiahnya Pak, jadi tidak harus PTK semua, jadi bisa PTK dan makalah Pak ya, atau makalah semua juga bisa Pak ya, kalau tidak salah ya. Jadi boleh gabungan antara PTK dengan makalah atau makalah semua. Ya, semuanya nanti harus ikut aturan di buku tadi Pak ya, di buku 4. Jadi semua panduan PKB itu ada di buku 4. Nanti kami share juga materinya lewat grup tentang buku 4 PKB, jadi Bapak Ibu bisa lebih tahu, karena saya yakin banyak yang belum tahu atau bahkan belum pernah punya buku 4 ya Bu ya. Gitu. Silakan Pak. Ya, Pak. Ya, tadi pemaparan Pak Doni Arisibo tadi cukup jelas. Setiap jenjangnya disampaikan 3A ke 3B, ya butuh cuman pengembangan dirinya 3 angka kredit. Dengan diklat fungsionalnya, ya ada mungkin diklat fungsional, ada mungkin kaitan kolektif, pokoknya bisa saja kita capai itu. Pengembangan dirinya ya, 3 kan pengembangan diri bahasanya. Pengembangan diri itu kan ada 2, ada diklat fungsional, ada kegiatan kolektif guru. Nah, tapi belum wajib menulis PIKI-nya,
karya inovatif dan karya publikasi ilmiahnya ya, belum. Ketika 3B ke 3C, pengembangan dirinya tetap 3, ya, tapi sudah harus menulis dengan angka kredit yang dicapai, apakah itu publikasi ilmiah, apakah itu karya inovatif, nilainya 4. Ketika itu tidak Bapak Ibu capai, walaupun nilainya sudah lebih, katakanlah 3B ke 3C itu 200 ya, 150, saya lupa. 150 ya. 150 ya. Walaupun nilainya sudah cukup 150. Sebenarnya kita yang mau capai itu kan nilai AKK-nya cuma 50 itu. Nah, nilai yang besar itu adalah memang nilai PKG. PKG-nya besar, nah baru yang lainnya ditambah dengan yang 3 AK tadi, pengembangan dirinya. Nah, 3B ke 3C harus menulis, apakah itu menulis buku banyak. Tergantung Bapak bisanya di mana. Tapi belum wajib. Ada juga yang boleh nggak Pak, saya masukkan jurnal saya, kemarin kita kan belajar sama Pak Dr. Bistari kemarin kan. Ada yang tembus jurnalnya, keluar jurnalnya, boleh nggak saya usulkan pasal itu? Boleh, sangat boleh. Tapi kan belum wajib. Wajibnya nanti 4A ke 4B, wajibnya jurnal. Ya. Tapi bisa dipakai, nggak masalah. Tapi tidak wajib. Nah, ketika Pak Ibu menulis buku, ada bukunya, nah disesuaikan, nanti dilihat ada kreditnya. Saya buat buku cerpen, kira-kira nilainya di mana ya? Nah, kemarin saya, ada yang nulis itu Bu, saya Fiariani buat buku 2 bukunya. Jadi pengembangan dirinya EPI karya inovatifnya sudah terpenuhi. Ya. Dia nulis buku. Ya, tergantung bukunya. Kalau bukunya ya, memiliki ISBN, kemudian di apa namanya di bidang mananya, gitu kan? Kecuali Bapak Ibu membuat buku pelajaran tinggi nilainya. Tapi kalau buku cerpen, buku puisi, itu kalau salah 2 cuma nilainya. Kalau dia ISBN ya. Itu lengkap di sana Bapak Ibu, bisa di buku 4 itulah kata kuncinya. Ketika kita buku itu apa sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Pak ahlinya bisa membuat aplikasi dan bisa ditambahkan di ISBN-nya, ISSN-nya, diakui itu bisa juga nilai. Tergantung Bapak Ibu keahliannya di mana, silakan. Ya. Jadi Pak Doni sudah panjang lebar sampaikan, kita bebas. Nah, dia ada kata-kata kuncinya. Nah, kalau PTK tadi mungkin ini kita ada sampai sana ya. Nah, ikuti kaidahnya yang ada di buku 4, RPP-nya harus 2 kali pertemuan 1 siklus, ada berita acara seminarnya, ada data di seminar. Pak, saya di Tembelan data pencil, bagaimana mau seminar? Nggak apa-apa, itu khusus. Yang saya dapat kemarin Profesor Maini menyampaikan, kayak itu pengecualian. Boleh, walaupun Bapak 3 orang seminar, ya 3 orang sana. Boleh teradirnya, boleh. Tetapi kalau di kota ini harus 3 sekolah. 3 sekolah yang harus mengikuti seminar yang kita seminar laporan penelitian kita dengan yang hadirnya minimal 15 orang. Yang terjadi ada juga yang buat karena sekolahnya ramai, itu 1 sekolah aja. Itu menyalahi aturan kita. Karena di buku 4 itu sudah dibilang itu. Itu saya suruh perbaiki itu. Nah, kemudian ke depan kita tidak ada istilahnya. Nah, mudah-mudahan ke depan ya, ini pelan-pelan dulu. Ya, ketika sudah dinilai, kalau tidak, sekarang masih baik dinilai. Ada ini kurang Pak, tambah perbaiki. Ke depan, kalau yang ke-4B, ke-4C, nah, nanti mengusulkannya ke pusat, kalau ada salah, tunggu periode berikutnya baru bisa dinilai. Nah, mana lagi ya, saya perbaiki dulu Pak. Nah, bisa. Karena tim penilaian bukan itu saja yang dinilainya. Nah, sampai hari ini kita masih layan seperti itu. Ke depan mungkin tidak bisa seperti itu lagi. Capek kita kan. Nah, kalau gurunya banyak, ribuan, tadi Pak Zul sampaikan ada baru 700 yang sudah buat 24 tahunnya, ya, semuanya sudah sampai 2019. Berarti guru kita lebih 1000, berarti ada masih ada 500 lagi yang belum menyelesaikan 24 tahunannya. Ya, apakah dia, ya namanya kita guru PNS itu wajib, sebuah kewajiban yang harus kita buat. Saya kira mungkin itu. Ada lagi chatnya? Ada. Itu dari Susanti. Sudah. Nah.
Ke Pak Rizal Restan. Apa itu? Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Silakan. Mohon izin Pak Ija, Pak Safrizal. Sedikit mungkin menyampaikan tadi ada kawan kita yang Pak Iwan tadi ya, yang tentang sulitnya untuk mendapatkan kegiatan diklat. Ini pengalaman kami di Sri Kuala Lobam. Itu mungkin kegiatan kelompok kerja guru itu bisa diaktifkan. Bisa diaktifkan dalam arti kata mungkin bisa memprogramkan untuk kegiatan dalam 1 tahun atau per 1 semesternya itu dalam kegiatan membuat kegiatan workshop. Itu nanti sertifikatnya kan bisa kita pakai juga untuk kenaikan pangkat, Pak. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Ketika sebenarnya kalau memang aktif KKG itu buat program, ajukan proposalnya ke dinas. Artinya bahwa kita punya program KKG kita. Jangan kegiatannya nggak ada, kita nak minta sertifikat. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi kita tidak jujur kita. Kita harus menaik pangkat harus jujur, seperti sampai kata jujur kita memandangkan kegiatan, apa kegiatannya, atau kegiatannya kolektif, kalau diklat seperti pelatihan, yang Bapak siapkan untuk 30 jam minimal, ya, ada kegiatan kita harus tahu juga dinas, bahwa yang KKG Sri Kuala Lobam, KKG Bintan Utara, ya, suratnya sudah masuk ke sini, kita tinggal menjalankan programnya. Siapa nanti yang Pak undang narasumber? Nah, silakan aja. Itu berlaku kalau kegiatannya pelatihan di tingkat KKG. Nanti kan pengeluaran sertifikatnya kan dinas biasanya. Bertantangan oleh ketua KKG-nya nanti mengetahui kepala dinas. Itu merupakan satu legalitasnya. Yang sering terjadi kita di sini itu kayaknya masih diakui oleh. Tapi dengan catatan memang harus dirampilkan semua. Jangan kawan kita tidak hadir, kita cuma hadir 30 orang, yang tidak hadir dipaksakan ya oleh melalui pengurusnya dibuatkan sertifikatnya. Itu yang salah sebenarnya. Ketika kita benar adanya, jelas programnya, fotonya ada, mengapa tidak? Nah, selama ini yang terjadi ada yang tidak sebenarnya terjadi. Nah, harapan kita dengan adanya program KKG itu meningkatkan kompetensi teman-teman guru. Tadinya apakah tentang LPP yang dibahas, semua materinya sudah ada di buku 4 itu. Bapak Ibu bisa lihat mana yang bisa dikategorikan kegiatan kolektif, mana kegiatan yang bisa kita adakan di klub fungsional. Nah, seperti triknya saya sampaikan tadi, bisa dalam setahun itu 2 kali Bapak mengadakan pelatihan di tingkat KKG. Bekerja sama, makanya program KKG kalau bisa matching dengan kegiatan bimlaknya pengawas sekolah. Ya, bersinergis, pengawas punya program, KKG punya program, tinggal ya di matchingan pengawas dapat angka kredit, guru dapat kredit. Ya, walaupun tidak pengawas yang bersangkutan yang menjadi narasumbernya, tapi dia hadir di sekolah pembinanya. Walaupun nanti yang diundang apakah pengawas lain, narasumber lain, tapi dia udah mengkoordinir kegiatan benar adanya, itu kan. Bisa Pak Abrizal. Itu dihitung kreditnya, apakah kita kegiatan kolektif, ya penting aktif KKG-nya. Bahkan dengan kemarin pengurus KKG diminta strukturnya, kepengurusan KKG. Ya, saya kira mungkin itu bisa, ya bisa. Silakan, mungkin boleh. Baik, kami tambahkan di sini, Ibu Bapak. Kalau di SMP itu ada tim pengembang sekolah, ada tim kurikulum, ada tim PKB. Mungkin di SD juga ada, ya Pak ya, SD juga ada.
Nah, ketiga tim itu di awal tahun buatlah program. Buat program, dari mana kita mengacunya program? Itu dari buku 4 tadi, Bapak Ibu. Buka buku 4-nya, tim itu dengan strukturnya duduk bersama, ya, buatlah masing-masing program. Yang tim kurikulum membuat program tentang kurikulumnya, yang tim pengembangan PKB-nya juga membuat program, yang tim pengembang sekolahnya juga membuat program. Nah, dari program-program itulah lahirnya nanti kegiatan-kegiatan workshop, kegiatan-kegiatan HIT, kegiatan MGMP di sekolah masing-masing, KKG di sekolah masing-masing. Nah, ketika kita punya kegiatan itu, kita buatkan proposalnya, kita ajukan ke dinas, minta SK-nya, dilampirkan strukturnya, foto-foto kegiatan yang sudah kita laksanakan. Insya Allah itu Ibu Bapak bisa membuat sertifikat dari sekolah sendiri dan diketahui oleh dinas, begitu. Nah, ketika sertifikat itu sudah ada, sudah diketahui dinas, nah itu akan berlaku ya Pak, diakui ya Pak ya untuk naik pangkatnya, begitu Ibu Bapak. Jadi mungkin untuk ke depan, tahun ajaran baru ke depan, mari bersama kita bermula, semua tim-tim yang ada di sekolah kita itu bergerak. Kita ciptakan program-program sehingga program kita itu bisa melahirkan sertifikat yang diketahui oleh dinas. Kalaupun NGP atau KKG-nya sudah punya program sendiri, seperti yang dibilang oleh Pak Sarizal tadi, ternyata butuh narasumber dari luar, misalnya dari kami sendiri, insya Allah kita akan ikut membantu kalau diundang, atau dari pengawas-pengawas lain seperti yang dibilang oleh Pak Sarizal sendiri. Mungkin gitu ya Pak ya. Tapi dibuat dulu Ibu Bapak programnya, tim kurikulum buat program, tim pengembang sekolah buat program, tim pengembang PKB buat program. Kenapa? Karena tim PKB ini, koordinator PKB itu setiap tahunnya harus mengontrol guru-gurunya. Lihat nih Bu, ini PKB Bu tahun ini belum ada ini. Nah, itu kerjanya, tugasnya dari koordinir PKB di sekolah itu. Bu, ini untuk melahirkan PKB dari teman-teman kita ini, ajukan, usulkan, kita buat workshop tentang ini. Bapak, banyak Ibu Bapak tentang RPP, tentang pembuatan soal LKPD. Selama ini soal-soal kan kita baru ini ya, yang lahir dari sekolah kita masing-masing itu sepertinya belum jadi satu, belum dikumpulkan jadi satu. Kalau seandainya dijadikan satu nih, soal dari sekolah ini, soal dari sekolah ini, soal sekolah ini, dijadikan modul satu, nah itu juga sudah pengembangan diri Ibu Bapak. Itu juga bisa diajukan sebagai nilai. Jadi banyak sekali yang dapat menghasilkan angka kredit. Ibu Bapak buat video-video pembelajaran dengan siswa, ini diajukan SBN-nya itu nilai angka kredit Ibu Bapak. Siswa Ibu Bapak membuat puisi, membuat majalah dinding, jadikan buku, ikut Ibu Bapak di dalamnya, itu sudah nilai, itu PKB. Apapun yang dilakukan oleh anak Ibu Bapak beserta Ibu di sekolah itu dijadikan satu video, namanya video pembelajaran. Ketika Ibu Bapak membuatnya 60 menit, mulai dari awal pembukaan sesuai RPP ya, kegiatan inti, penutup, itu di-CD-kan, kemudian CD-nya diajukan ISBN, itu juga angka kreditnya tinggi. Jadi senang sekali mencari angka kredit itu. Yang penting kita punya kesempatan, gitu aja. Mungkin itu Pak tambahannya. Satu pertanyaannya. Di kolom chat ada. Oke, ada satu lagi pertanyaan ini dari Pak Roy Hermanto. Apakah kegiatan webinar, seminar nasional daerah atau lembaga swasta secara online dengan pembuktian sertifikat, sedangkan jumlah jamnya
dengan tidak melampirkan jumlah jam bisa terhitung sebagai anak kredit. Nah, sebelum masuk ke sana Bapak Ibu, kami tegaskan lagi bahwa tidak semua lembaga yang mengeluarkan sertifikat pelatihan itu diakui Pak ya, menurut buku 4 Pak ya. Kalau di buku 4 itu yang diakui itu adalah lembaga diklat seperti PM4TK, LPMP, LPPKS, Badan Diklat Daerah, lembaga diklat yang mendapatkan izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi yang di luar itu nanti tidak bisa dihitung Pak ya. Jadi acuannya adalah lembaga tersebut harus mendapatkan izin operasional dari pemerintah atau bekerjasama dengan pemerintah pusat atau daerah. Jadi bila sertifikatnya tidak ada jamnya, apakah bisa dihitung? Misalnya tanggal aja, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, tapi tidak ada rincian jamnya. Apakah tetap bisa dihitung Pak? Silakan. Ya, sekali lagi mohon maaf. Kalau jam yang ada kan dari patok, minimal 30 jam. Kalau tidak ada jamnya, bagaimana kita ngitungnya dasarnya? Karena sudah ditetapkan oleh pemerintah mengatakan, bukan tim penilai yang menetapkan. Karena harus minimal yang dihitung satu angka kreditnya 30 jam minimal. Nah hari ini Bapak Ibu beruntung siapa yang ikut hari ini. Nanti Bapak Ibu akan bisa print sendiri di rumah online sertifikatnya. Jadi walaupun kita ini webinar, kita adakan pelatihannya 3 hari, tapi Bapak Ibu ikut dengan diaktifkan kehadirannya, ditutup videonya, habis itu tidur. Ini tidak dapat ilmu. Ya, harusnya kita aktif lah, walaupun tidak dibuka videonya, tapi tetap mendengarkan. Karena target kita ditantang tadi, kita harus menghasilkan sebuah produk, apa produknya dupa, lahir dupa Bapak. Ya, pertama jelas sudah bisa masuk satu pengembangan dirinya, angka kredit. Nanti selesai kegiatan, nah, Bapak ada penuhi persyaratan semuanya, SPT segala macamnya, akan langsung ke email Bapak keluar sertifikatnya. Jadi sangat banyak cara kita untuk bisa mendapatkan angka kredit. Nah, kita ikuti aja aturan pemerintah. Pengembangan dirinya 3, nah, kan bertahap ya. Idealnya memang secara teorinya, mestinya ketika gurunya sudah jenderal pangkatnya, ilmunya juga harus jenderal ya pada ini ya. Jangan kita sudah jenderal sudah sampai ke 4E tapi buku 4 kita tidak tahu, akan memalukan. Tadi kita disindir sebenarnya sama Pak Danto sama itu jadi saya gimana ya, malu juga kita gitu kan, malu kita. Jangan sampai tidak tahu dengan dupanya, sampai tidak tahu dengan paknya, tidak tahu PKP-nya, SKP-nya. Saya kira mungkin itu ya. Ada teman. Ya. Karena waktu kita hari ini sampai sebelum jam 12 ya. Kita tutup, besok nanti kasih pengumuman untuk besok kegiatannya berapa, materinya apa. Silakan Pak. Sebelum menutup, mungkin kami tambahin sedikit Ibu Bapak. Kalau untuk pangkat itu sebetulnya pembahasan kita di hari ketiga ya, tapi nggak apa-apa karena pertanyaannya banyak terkait ke pangkat. Di mana dupak unsur utamanya itu 90% Ibu Bapak. Unsur penunjang cuma 10%. Jadi sertifikat itu cuma 10% Ibu Bapak. Jadi yang harus dibanyakan itu adalah di unsur utamanya. Nah, bagaimana sekolah bisa membuat sertifikat dengan ada jam? Nah, itu tadi triknya. Yang pertama dulu harus ada diakui oleh dinas, ya, dibuat proposal, dibuat struktur, dibuat kegiatan. Yang kedua, kegiatannya bisa triknya begini. Misalnya 32 jam, Ibu bagi 8 jam lah ya, 8 jam dapat 4 hari. Nah, lakukan in-on. Misalnya in-nya 3 jam, on-nya 5 jam dalam 1 hari itu. Jadi ketika memberi materi 3 jam, yang 5 jamnya membuat di rumah gitu. Jadi pilih waktu yang di hari Sabtu, misalnya waktu yang pengembangan diri, jadi tidak mengganggu ke waktu jam wajib belajar. Nah, mungkin itu triknya agar sekolah bisa mendapatkan jam MGMP sekolah atau KKG sekolah atau KKG kecamatan gugus
atau kabupaten. Bisa diusulkan dulu Ibu Bapak. Ajukan dulu ke dinas untuk mendapatkan sahnya, resminya kegiatan itu. Begitu. Mungkin itu saja untuk hari ini. Bagaimana pendalamannya tentang dupa mungkin kita bisa dengar kembali di hari ketiga, ya kan? Hari kedua itu tentang PKG dan SKP. Yang pematerinya adalah Pak Suharyanto SPD dan kami sendiri Newati SPD MPD. Yang kita mulai juga jam 9. Kita standby jam 9 ya Ibu Bapak. Untuk hari ketiga nantinya akan ditampilkan bagaimana membuat dupa prakteknya. Jadi Ibu Bapak mungkin di hari ketiga itu membawa laptop. Nah, sediakan langsung perangkat Ibu Bapak di meja yang mau dimasukkan begitu. Jadi praktek langsung sehingga ilmunya dapat langsung seperti yang diinginkan oleh Pak Zul dan Pak Haryanto tadi, langsung ada hasilnya setelah pelatihan ini begitu. Mungkin itu aja sebagai close statement baik dari kami. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, Bapak Suharyanto atau Pak Imam. Karena waktu juga membatasi kita, maka untuk kegiatan hari ini kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan pada hari ini, ya kami mengucapkan maaf lahir batin. Selamat istirahat, sampai jumpa besok jam 9 ya Ibu Bapak. Ya, terima kasih. Ada kepentingan silakan. Oh ya, agar lebih validnya kita tutup lah ya dengan doa. Kita minta kepada Pak Haryanto untuk menutup dengan doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam kami mandu. Jika berdoa, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfir jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dursi qulubana ba'da idh hadaitana wa min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya kepentingan silakan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Sampai jumpa besok jam 9.